Sobat Sehat, sangat senang bisa berjumpa lagi dalam acara Beauty Health. Beauty Health akan membahas informasi seputar dunia kesehatan dan kecantikan bersama para narasumber yang ahli dalam bidangnya. Tak lupa, saya ingatkan Sobat Sehat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah guna melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema mempertahankan fungsi dan estetika gigi. Gangguan kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu masalah yang berimplikasi negatif terhadap kesehatan secara keseluruhan. Perawatan gigi dan mulut kini telah menjadi salah satu prioritas kesehatan bagi masyarakat. Dengan perawatan gigi sebagai fungsi oral dan estetika, setiap orang ingin mempertahankan kesehatan dan keindahan giginya. Untuk membahas mengenai fungsi dan estetika gigi, kita sudah terhubung dengan Dr. Umi Kalsum. Dr. Umi Kalsum merupakan dokter gigi spesialis konservasi gigi Rumah Sakit Sayang Rakyat Sulawesi Selatan. Nah, untuk membahas mengenai tema tersebut, langsung saja kita sambut Dr. Umi. Bagaimana kabarnya Dr. Umi? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Dok? Ya, sehat. Nah, dokter, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai tema kita hari ini, yaitu mempertahankan fungsi dan estetika gigi ya, dokter? Siap. Nah, dokter, terkait dengan tema kita hari ini mengenai mempertahankan fungsi dan estetika gigi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, dokter, mengenai peranan gigi sebagai fungsi oral dan estetika gigi, sehingga nanti Sobat Sehat bisa mengetahui lebih dalam. Silakan, dokter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, dari fungsi gigi utama sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi pengunyahan, di mana gigi dan mulut itu merupakan tempat pertama kali dilakukan proses pengunyahan makanan. Jadi yang kadang-kadang kita anggap enteng, tidak punya gigi, terutama gigi belakang itu tidak dianggap penting karena tidak kelihatan secara langsung, maka biasanya orang tidak memperhatikan untuk cepat mengganti giginya yang hilang atau mempertahankan gigi yang ada walaupun misalnya dalam keadaan infeksi, tapi kita perbaiki supaya dia bisa berfungsi secara normal. Catatan pentingnya adalah di fungsi pengunyahan ini, jika gigi tidak ada, artinya gigi itu tidak bisa memproses pengunyahan dengan maksimal, maka proses selanjutnya itu akan diambil alih oleh lambung. Nah, mungkin sekarang makin sering dengar orang banyak dengan gangguan MA, itu sebenarnya banyak diawali oleh yang tidak disadari karena kurangnya atau tidak berfungsi secara maksimal gigi dalam proses pengunyahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah fonetik. Fonetik artinya beberapa huruf itu tidak bisa jelas kita ucapkan kalau ada gigi yang hilang. Seperti S atau apa ya, R, itu ada fungsi gigi yang memang membantu untuk pengucapan yang jelas. Kemudian yang ketiga itu tentu fungsi estetiknya. Nah, biasanya masyarakat itu nanti berhubungan dengan estetik baru mau berhubungan dengan dokter gigi. Padahal itu adalah walaupun itu juga fungsi utama, karena kelihatan jadi baru mau diperhatikan kayak gitu. Baik, dokter. Jadi fungsi gigi tadi ada 3 ya, dokter? Ya, fungsi utamanya ada 3. Baik, dokter. Pengunyahan, fonetik, dan estetik. Baik, dokter. Nah, dokter, lantas perawatan gigi dan mulut apakah perlu menjadi salah satu prioritas kesehatan masyarakat, dokter? Iya, tentu saja harus menjadi, karena itu mulut itu merupakan entry point pertama. Jadi titik pertama terjadinya kerusakan dalam tubuh. Misalnya yaitu tadi fungsi pengunyahan yang tidak baik. Jadi meskipun anak misalnya kita berikan asupan gizi yang besar, gizi yang baik ya, gizi yang baik dan sehat, tapi karena giginya tidak bisa berfungsi semaksimal gunanya untuk pengunyahan, maka
dia akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, misalnya seperti itu. Mungkin dihubungkan dengan yang sekarang banyak dibahas tentang stunting, itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi mulut itu. Cuman ya itu tadi, masyarakat itu kalau tidak berhubungan dengan estetik kadang-kadang belum merasa itu sesuatu yang penting. Mulut juga itu merupakan apa namanya ya, gambaran beberapa penyakit itu bisa kelihatan di rongga mulut. Jadi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi Ya. memang manfaatnya itu sangat banyak sekali ya dokter, fungsinya juga, Ya. dan dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan seperti itu. Ya, seperti itu. Baik dokter. Nah dokter, saat ini banyak sekali orang yang menyepelekan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Apakah ada cara yang meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap menjaga fungsi oral dan estetika, dokter? Apabila ada, bagaimana caranya? Ya, yang paling pertama tentu adalah acara-acara seperti ini yang kadang masyarakat kan biasanya kita tidak akan mengunjungi tempat pelayanan kesehatan kalau kita tidak sakit. Benar Di sekali dokter. Indonesia itu belum seperti itu, belum kita dari awal menjaga kesehatan. Jadi nanti parah baru kita akan menghubungi dokter. Dalam hal ini untuk kesehatan gigi, jadi biasanya nanti sakit yang sangat hebat baru ke dokter. Kalau sudah beli obat sendiri, kalau tidak sembuh baru ke dokter. Nah, hal seperti itu bisa kita atasi dengan ya sekarang seiring perkembangan zaman lewat sosmed-sosmed. Kita banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan lewat Instagram masing-masing, misalnya teman-teman dokter gigi atau iklan-iklan layanan masyarakat. Cuman ya itu paling kalau kondisi sekarang paling efektif memang lewat acara-acara seperti ini, gitu lewat media massa atau ya penyuluhan-penyuluhan ringan begitu. Biasanya juga kita ke sekolah-sekolah supaya dari dini anak-anak sudah tahu pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kadang juga kita masuk di lingkungan dharma wanita, karena biasanya kan ibu itu paling kalau ibunya sudah sangat mengerti, biasanya serumah itu sudah bisa mengerti apa yang perlu diketahui, kayak gitu. Baik dokter. Nah tadi dokter Umi juga sempat menyampaikan jika pemberian edukasi mengenai fungsi gigi dan mulut itu baiknya diberikan sejak usia dini ya dokter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
usia sekolah. Nah, lantas untuk pemberian edukasi itu baiknya pada usia berapa, dokter? Apakah jenjang SD, SMP, ataukah SMA, dok? Kalau kesehatan gigi dengan melihat kondisi sekarang, jadinya kita harus masuk di semua umur. Kita harus masuk di semua umur. Karena tingkat pendidikan yang, kalau sekarang ya kondisinya ya, tingkat pendidikan yang tinggi atau tingkat ekonomi yang tinggi itu tidak memberikan kepastian bahwa kondisi gigi dan mulutnya itu sangat baik. Tidak seperti itu, karena ya itu tadi, masyarakat belum sadar akan pentingnya peran gigi dan mulut dalam kehidupannya sebenarnya. Padahal kalau dia sudah sakit gigi, hampir tidak ada yang bisa dia lakukan kalau kondisinya seperti itu. Nah, yang beredar juga di masyarakat bahwa perawatan gigi dan mulut itu memang perawatan, termasuk perawatan yang cukup mahal. Nah, tapi kan sekarang pemerintah sudah menyediakan pelayanan gigi dan mulut mulai dari tingkat yang paling bawah, dari tingkat puskesmas sudah ada dokter gigi. Jadi sebagai masyarakat itu seluruh lapisan itu, seluruh usia menjadi sangat penting untuk kita berikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Iya, baiknya memang masyarakat segera menyadari fungsi gigi dan mulut ya, dokter, sehingga nanti tidak bisa menunjang kesehatan lainnya. Siap. Nah, lantas apa saja sih, dok, jenis perawatan estetika gigi, dokter? Mungkin bisa dijelaskan, dok? Kalau estetik itu sebenarnya, kalau di kedokteran gigi itu seperti bonus, seperti perawatan bonus sebenarnya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga gigi kita sehat. Nah, gigi putih itu, sehat itu bukan berarti harus putih. Karena warna dasar gigi itu tiap orang itu kan berbeda-beda. Sama seperti warna kulit, bukan berarti yang kulit putih itu lebih sehat dari yang kulit hitam misalnya. Kayak gigi itu kayak gitu. Putih itu bukan berarti dia lebih sehat dari gigi yang tingkat warnanya lebih gelap. Misalnya dia agak kuning sedikit karena dia memang warna dasar pembentuk giginya. Nah, cuman kalau yang ditahu masyarakat mungkin itu maksudnya adalah gigi yang putih itu dengan perawatan seperti bleaching atau veneer. Tapi semua itu ada indikasinya. Tidak semua gigi itu bisa dilakukan veneer misalnya. Kemudian yang termasuk estetik itu dengan perawatan orto. Tapi sekali lagi, estetik dalam perawatan orto itu sebenarnya adalah bonus setelah kita membuat gigi kita lebih rapi. Nah, perawatan orto itu karena begini, gigi yang tidak rapi itu pembersihannya akan sangat sulit. Sehingga dengan pembersihan yang sulit, sisa makanan itu mudah untuk tertinggal di daerah yang tidak rapi itu. Nah, akan memberikan sebenarnya fungsi yang menjadi maksimal. Tapi dengan rapinya gigi akan memberikan estetik yang baik. Jadi ya itu tadi, estetik itu adalah bonus dari bagaimana kita menjaga posisi dan fungsi gigi kita yang benar dalam mulut. Jadi memang untuk gigi yang berjejal seperti itu memang perlu dirapikan ya, dokter? Sehingga nanti pada saat proses pembersihan itu akan lebih mudah. Iya. Kalau giginya rapi kan pembersihannya lebih mudah. Dibanding kalau gigi yang berjejal, pembersihannya sulit, makanan gampang nyangkut, akhirnya karang gigi gampang terbentuk, ya itu selanjutnya ya akan lebih parah lagi jadinya. Kayak gitu. Baik, dokter. Nah, dokter, lantas apakah perawatan estetika gigi dapat dilakukan pada permasalahan gigi yang berlubang atau gigi tanggal, dokter? Ya, kalau gigi berlubang, tergantung lagi dengan kedalaman lubangnya. Kalau giginya lubangnya masih di daerah superficial, itu kan bisa langsung ditambal, apalagi sekarang teknologinya sudah banyak jenis bahan tambal gigi itu yang sewarna dengan gigi. Jadi kita sesuaikan dengan warna gigi yang ada sehingga tampilan estetiknya bisa maksimal. Kalaupun kerusakannya lebih banyak,
ada jenis tambalan lain lagi yang bisa digunakan, termasuk vinil, termasuk mahkota, itu bisa digunakan untuk memberikan estetik yang lebih baik. Kemudian kalau gigi tanggal ada beberapa macam jenis gigi tiruan yang bisa digunakan, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya dengan gigi tiruan lepasan yang ada yang pakai kawat, ada yang nggak pakai kawat, itu atau yang jenis implan atau gigi tiruan jembatan, itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Itu ada indikasinya juga masing-masing. Jadi sekarang sudah sangat bisa untuk menghadirkan estetik dengan perawatan gigi yang dilakukan di dokter gigi. Baik dokter, jadi untuk gigi tanggal mungkin bisa menggunakan gigi palsu ya dokter, baik itu gigi. Kalau di kedokteran gigi namanya gigi tiruan. Oh, gigi tiruan. Jadi gigi tiruan jenis lepasan maupun jenis cekatan seperti itu ya dok. Baik dokter. Nah dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat. Yang pertama yaitu, benarkah perawatan estetika gigi harus dilakukan berulang dokter? Apabila iya, jenis perawatan estetika gigi apa saja yang membutuhkan perawatan berulang? Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah bleaching. Bleaching itu sebenarnya bukan memutihkan gigi, tapi dia mencerahkan gigi. Mencerahkan itu caranya gimana? Dengan menggunakan bahan yang dapat menyerap. Jadi kayak gini, kalau kita makan makanan yang berwarna itu akan meninggalkan warna sedikit demi sedikit di gigi kita. Nah, dengan menggunakan bahan bleaching itu akan menyerap warna-warna tadi itu, warna-warna yang melekat pada gigi sehingga gigi kita menjadi lebih cerah. Nah, itu perawatan bleaching itu biasanya akan kita ulang setahun atau 2 tahun. Biasanya kita akan, ya tergantung itu tadi bagaimana perawatan post bleaching itu, apakah pasiennya bisa menjaga dengan baik makannya atau kebersihan giginya bisa dijaga maksimal. Dia bisa lebih lama baru kita lakukan bleaching kembali, re-bleaching. Kemudian kalau seperti veneer, veneer itu sebenarnya bentuknya seperti menambal gigi, seperti menambal gigi. Jadi gigi itu kita lapiskan dengan bahan yang mungkin sobat-sobat sering lihat itu ada pilihan warna yang sangat putih, ada juga yang memilih warna alami. Itu memang biasanya jauh lebih maksimal hasilnya daripada yang bleaching itu. Cuman ya itu tadi, kalau dilakukan di tempat yang tidak tepat, itu apalagi yang beredar sekarang di masyarakat umum itu melakukan tindakan-tindakan seperti dokter gigi, itu hasilnya akan malah merusak gigi yang ada, bukannya memperbaiki tapi merusak. Nah biasanya kalau veneer itu dia bertahan cukup lama, tapi yang namanya perawatan seperti itu memang kita harus maksimal. Pos melakukan perawatan itu kita juga harus tetap menjaga kesehatan gigi kita dan kebersihannya. Ya caranya itu minimal 6 bulan lah sekali kita ke dokter gigi untuk kontrol gigi, melakukan pembersihan karang gigi dan lain-lain apa yang dianggap perlu. Gitu. Baik dokter, jadi memang baiknya untuk mencek kondisi gigi dan mulut kita harus mendatangi dokter gigi ya dokter? Ya kayak gitu, harusnya kayak gitu. Karena memang saat ini banyak sekali produk yang beredar luas yang mungkin tidak melalui dokter gigi dan dipercaya dapat memutihkan sehingga banyak masyarakat yang mencoba-coba produk tersebut seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Baik dokter. Nah dokter, lantas apakah obat kumur dapat membantu menjaga estetika gigi dokter? Begini, untuk membantu estetik mungkin secara langsung tidak, tapi obat kumur itu bisa memaksimalkan kondisi mulut yang sehat. Tapi itu juga tidak boleh digunakan setiap saat, tidak boleh digunakan setiap saat. Karena kenapa? Di dalam rongga mulut kita ini ada bakteri normal yang harus tetap hidup untuk menjaga
ekosistem di mulut itu tetap normal. Nah, kalau kita pakainya berlebihan, itu akhirnya bisa mematikan flora normal mulut. Nah, itu efeknya tidak bagus juga, bisa menyebabkan jamur atau jenis-jenis penyakit lain. Jadi lakukan semuanya dengan dalam batas-batas normal, gitu. Lantas untuk pemakaiannya baiknya digunakan berapa kali dokter dalam sehari? Apakah sekali ataukah 2 kali ataukah dalam pengulangan tertentu? Kalau kami biasanya itu menyarankan pasien untuk menggunakan obat kumur itu pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dilakukan pembersihan atau pos pencabutan gigi atau ada beberapa luka di rongga mulut, itu biasanya kita pakaikan. Tapi biasanya kita tidak menyarankan untuk dilakukan setiap hari, walaupun ada juga yang mengklaim bahwa obat kumurnya itu aman untuk digunakan setiap hari. Tapi kita jangan sebut merek di sini ya. Ada obat kumur itu yang menyatakan bahwa bisa digunakan untuk setiap hari. Tapi biasanya saya sih tidak menyarankan untuk digunakan setiap hari. Sikat gigi 2 kali sehari itu sudah sangat juga untuk menjaga kesehatan gigi dan banyak minum air putih, sikat giginya dengan waktu dan cara yang tepat, itu waktu terbaik untuk menyikat gigi. Baik dokter. Nah tadi dokter Umi juga sempat menyebutkan jika perawatan estetika itu termasuk filler gigi juga termasuk ya dok? Iya, termasuk. Lantas apakah penggunaan filler ini dapat mempengaruhi fungsi dari gigi dokter? Iya. Penggunaan filler yang tidak tepat itu akan mempengaruhi fungsi gigi. Kenapa? Filler itu dia itu seperti ada yang langsung ditutup tanpa kita lakukan pengurangan pada giginya, ada yang memang dilakukan pengurangan dulu baru dipasang. Nah, itu yang saya sebut tadi itu, kalau kita melakukan di tempat yang benar, dokternya itu akan menyesuaikan dengan kondisi oklusi namanya, hubungan rahang atas dan rahang bawah. Kalau yang pasangnya di tempat yang tidak benar, itu dia akan biasanya cuma yang penting putih, biasa gitu. Yang penting putih, yang penting rapi kelihatannya. Padahal dia tidak memikirkan bagaimana hubungan antara rahang atas dan rahang bawah. Sayangnya efeknya itu biasanya tidak langsung, itu berlangsung lama. Biasanya itu kalau ekstrim cara pemasangannya itu biasanya langsung terasa pasien misalnya tidak bisa mengatuk gigi atas dan gigi bawahnya. Tapi efek jangka panjangnya adalah kondisi yang salah tapi kecil sedikit demi sedikit nanti akan mempengaruhi sendi, mempengaruhi akan timbul rasa sakit hebat di beberapa tahun kemudian. Itu yang makanya pemasangan filler pun harus di tempat yang benar. Baik, jadi mungkin efeknya tidak bisa langsung muncul, tapi dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsinya, ya dokter. Ada yang tadi saya bilang ada yang bisa langsung terasa efeknya kalau ekstrim cara salahnya besar. Tapi kalau salahnya sedikit-sedikit, nah itu yang saya bilang efeknya akan jangka panjang. Baik dokter. Nah dokter, ada beberapa pasta gigi yang mengklaim dapat memutihkan gigi. Apakah pasta gigi efektif dalam membuat gigi putih dokter? Karena saya sempat membaca beberapa artikel bahwasanya beberapa produk pasta gigi ada yang mengandung deterjen seperti itu. Bagaimana penjelasannya dokter kalau hal demikian? Ya, pasta gigi itu memang rata-rata mengandung deterjen. Hanya ada beberapa pasta gigi saja yang tidak ada deterjennya. Cuman biasanya kita kalau sikat gigi tidak ada busanya itu rasanya tidak nyaman gitu. Makanya biasanya orang akan memilih yang berbusa, padahal itu yang
yang biasanya banyak deterjennya kayak gitu. Nah, efek pemutihannya memang biasanya rata-rata pasta gigi itu ada mengandung bahan yang mempunyai efek memutihkan gigi. Tapi tidak secepat kalau kita ke dokter gigi menggunakan memang bahan untuk mencerahkan gigi. Nah, begitu. Jadi walaupun dia memutihkan tapi kecil sekali konsentratnya itu di dalam pasta gigi sehingga efeknya panjang, lama baru ada kelihatan. Masalahnya waktunya panjang, sedangkan kita kan tiap hari tetap makan makanan yang berwarna, tetap minum minuman yang berwarna, sehingga efek pemutihan dari pasta gigi itu menjadi tidak efektif. Beda dengan kalau kita ke tempat praktek, itu bahan yang digunakan memang konsentrasinya agak tinggi, makanya harus di bawah pengawasan dokter gigi. Dan hasilnya memang jadinya jauh lebih cepat dibanding kita menggunakan bahan-bahan biasa. Baik, dokter. Lantas, apakah ada bahan-bahan alami yang dapat membuat tampilan gigi menjadi lebih putih, dok? Sebenarnya ada beberapa yang mengklaim bahwa bahan itu bisa memutihkan gigi. Itu seperti baking soda, kunyit, apalagi ya, kayak arang gitu. Bahkan itu ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi penggunaannya itu yang saya bilang tadi, karena dia efeknya kecil, jadi penggunaannya harus terus-menerus kita lakukan. Nah, masalahnya kalau tidak terkontrol juga kan tidak baik juga buat kesehatan. Jadi kalau memang menginginkan hasil yang maksimal, silahkan ke dokter yang tepat untuk melakukan bleaching misalnya. Kalau veneer, sebenarnya kalau saya secara pribadi itu tidak menyarankan pasien untuk melakukan veneer kalau tidak ada kerusakan yang maksimal. Jadi tidak sesuai dengan indikasi ilmunya, hanya memikirkan estetiknya. Saya hampir tidak mau melayani pasien yang memasang veneer untuk kebutuhan estetik, karena menurut saya itu jadinya lebih merusak kalau kita tidak bisa maksimal untuk menjaga. Jadi veneer itu sebenarnya kan awalnya ada itu karena kerusakan gigi yang meluas di daerah terutama gigi depan. Itulah dinamakan veneer tambalannya itu. Cuman karena ya seiring zaman orang-orang sudah ada yang pakai, akhirnya semua merasa itu bagus, itu hal yang bagus. Gitu. Tapi yang begituan itu tidak untuk selamanya gitu. Akan ada masanya harus diganti, harus diperbaiki. Jadi kayak gitu. Jadi kalau memang tidak indikasi, saya sih tidak menyarankan untuk dilakukan veneer. Bleaching saja, mending bleaching saja. Baik, dok. Jadi memang alangkah baiknya mempertahankan gigi yang asli ya, dokter, dibanding menambahkan perawatan lainnya yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan seperti itu. Ya. Baik, dokter. Nah, dokter, apakah semua perawatan estetika gigi bebas dilakukan meskipun sebenarnya gigi tidak dalam kondisi mengalami gangguan, dokter? Karena banyak sekali masyarakat yang menggunakan behel gigi meskipun memiliki gigi yang tergolong rapi. Bagaimana, dokter? Ya, kalau masalah behel ya, kalau di masyarakat kan dikenalnya behel. Sebenarnya itu diciptakan itu untuk mengembalikan kondisi yang normal dari gigi. Kadang memang kita lihat sepertinya giginya rapi-rapi saja, tapi ternyata hubungan antara rahang atas dan rahang bawahnya itu tidak normal. Itu mempunyai efek memang jangka panjang baru kelihatan efeknya. Jadi sekali lagi di dokter gigi itu ada spesialisasinya masing-masing. Untuk orto silakan teman-teman sekalian kalau memang mau konsultasi tentang orto, ada dokter gigi spesialis orto. Jadi kalau di namanya itu DRG, nama dokternya di belakangnya ada SPORT. Itu berarti dia dokter gigi spesialis ortodonsi. Pasien pun yang kalau dia datang ke saya ini spesialisnya konservasi gigi. Kalau dia datang ke saya, sebenarnya pasien kan tidak tahu
dokter ini sebenarnya keahliannya apa gitu, di bidang apa. Dokter. Beda dengan dokter umum, orang-orang sudah tahu kalau masalah kandungan ya ke obgyn, kalau masalah telinga ya ke dokter THT, kalau ke dokter gigi itu belum, terutama daerah Indonesia Timur mungkin ya, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu belum begitu familiar dengan harus ke dokter spesialis gitu. Tapi kami di dokter gigi itu kalau ada pasien misalnya mau pasang kawat gigi, maka saya akan arahkan ke dokter yang memang ahlinya di bidang itu. Walaupun mungkin saya bisa, tapi tidak akan sama dengan kalau ahlinya yang lakukan. Begitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar, di internet bisa dibuka keahlian ini harus ke dokter apa, itu bisa cari di situ. Jangan sembarangan kemana-mana, karena itu efeknya itu panjang sehingga kalau ada kesalahan pasien biasanya tidak tahu bahwa ternyata terjadi kesalahan di perawatan yang dilakukan. Jadi silakan ke dokter, walaupun dokter itu bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan, tapi dokter itu Allah berikan kemampuan tersendiri dengan ilmunya untuk berusaha memberikan pengobatan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Mungkin banyak sekali masyarakat yang menganggap jika dokter gigi bisa melakukan segala jenis perawatan ya dok? Ya kayak gitu. Karena belum begitu seperti dokter umum kan. Walaupun kayak misalnya dokter umum gini, kalau dokter kandungan, karena dulu dia juga sekolahnya pasti diawali dengan sekolah kedokteran, maka dia juga bisa untuk mengerjakan telinga misalnya, dia juga bisa, tapi itu sudah bukan keahliannya. Begitu. Jadi silahkan untuk mendatangi dokter sesuai dengan keahliannya masing-masing. Begitu. Baik dokter. Nah dokter, selanjutnya ada berbagai masyarakat atau sebagian budaya yang melakukan tradisi kikir gigi dokter. Apakah tindakan ini aman jika dilihat dari segi medis dokter? Silakan dok. Ya, kalau dari segi medis kikir gigi itu tidak disarankan, malah dilarang, karena itu akan mengurangi lapisan gigi. Beda kalau misalnya gigi yang tumpang tindih, kita perlu untuk penyesuaian dengan di sampingnya, itu dibolehkan dalam batas tertentu. Tapi kalau yang di masyarakat yang melakukan kikir gigi, tapi ya kita juga tidak bisa mengklaim bahwa itu salah, nanti budaya itu akan komplain. Tapi untuk dari segi medis itu tidak disarankan untuk dilakukan seperti itu. Karena itu jadi begini, gigi kita itu kalau coba adik perhatikan ya, saat baru tumbuh waktu kita masih kecil, coba perhatikan gigi anak-anak, itu ada seperti gerigi di bawahnya. Itu namanya, kalau di kita namanya mamelon. Itu kayak gerigi. Seiring dengan dipakai terus selama giginya tumbuh, nanti geriginya itu hilang. Geriginya itu akan hilang. Jadi bayangkan kalau belum dipakai secara maksimal, sudah dikikir, itu akan sudah menipiskan lapisan gigi itu. Nah, kalau gigi sudah makin tipis itu akan menyebabkan kerusakan pada gigi. Jadi memang mengikir gigi itu tidak disarankan ya dokter, karena dapat mempengaruhi kesehatan gigi seperti itu. Nah dokter, lantas apa saja yang dapat dilakukan seseorang agar fungsi oral dan estetikanya tetap terjaga dokter? Mungkin bisa dijelaskan upaya-upayanya. Ya jadi yang pertama itu adalah sikat gigi. Sikat gigi cukup 2 kali sehari saja di waktu yang tepat, dan cara yang tepat itu sudah hampir mewakili bagaimana kita merawat gigi dengan benar. Kemudian banyak minum air putih, terus mengunyah dengan 2 sisi. Karena kadang-kadang kita kan kayak gini, karena nyaman di gigi yang sebelah kanan misalnya, maka pengunyahan hanya kita lakukan di sisi itu. Padahal gigi yang tidak dilakukan pengunyahan itu justru akan terjadi
lebih mudah terjadi penumpukan karang gigi. Jadi gigi itu harus sehat semuanya sehingga semuanya bisa dipakai sesuai dengan gunanya. Jadi di gigi itu ada yang gunanya untuk memotong, ada yang gunanya untuk merobek, ada yang gunanya untuk menghaluskan. Jadi semua gigi itu harus sehat gitu. Ke dokter gigi 6 bulan sekali itu juga sudah sangat cukup untuk kita menjaga kesehatan gigi. Adapun estetik itu estetik dalam tanda kutip seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya estetik itu adalah bonus dari perawatan yang kita lakukan. Jadi dengan kita menggosok gigi, menjaga asupan makanan kita, jangan terlalu banyak yang